Oke, ketemu lagi dengan Opik, obrolan bersama Alfi Siombing. Ini dari Asosiasi Profesor Dokter Indonesia. Ada 6 dokter, tambah saya 1, 7. Yang 3 orang itu adalah kru. Ini calon-calon prasarjana. Kami mau mengenalkan diri dulu dari Asosiasi Profesor Dokter Indonesia. Yang paling ujung yaitu Dr. Yeni Nuraini SHMH, MMRS, CTLC, Med, ACRB. Halo, apa kabar? Kalau detailnya panjang jangan aneh ya. Selaku Bendung Bendara Umum Asosiasi Profesor Dokter Indonesia. Yang berikutnya adalah Dr. Yuyut Rayuti SHMH selaku Bendung. Ya, saya kenalkan. Orangnya imut-imut sih. Imut-imut. Di Facebook apa Reel? Reel. Oh, dua-duanya ya, Facebook maupun Reel ya. Terus berikutnya adalah Dr. Musa Darwin Mane, SHMH. Ini paling muda di antara kita ini ya. Jadi beliau ini adalah selaku dosen, kemudian advokat, administrasi ahli. Mudah-mudahan beliau ini tetap terus karirnya menanjak ya. Amin. Adapun jabatannya di APDHI adalah Ketua Departemen Hukum dan HAM dan Pembelaan. Kemudian Mas Indra ya saya panggil Mas Indra ini Dr. Indra Yudana Koswara SHMH, juga advokat, dosen juga ya. Jabatannya di sini adalah Wasekjen ya, Wasekjen. Jadi biar tahu nih tampang-tampang kita semua. Nah, jadi ini satu lagi. Ini yang pakai masker ya, mau dibuka maskernya. Jadi susah nanti para hadirin yang mau mengenal dibuka juga ternyata. Ini dia Dr. Wiwi Riyuniati SAPMH ya, Med, ACRB, CTLC itu juga sebagai Wasekjen ya. Nah, sebelahnya lagi ini Dr. Subagio Sri Utomo. Fresh juga, dokter fresh ini. Dokter fresh ini ya. Iya. SHMH, CLI, Langsung pakai kacamata. CLE. Nah, Wasekjen juga. Wasekjen. Nah, kita suruh aja kenakan langsung dengan dia terdaftar namanya. Oh enggak, ini sini ya, belum tertulis. Mantap saya Sahat Marudi Testumnya. Dokter ya, dokter ya. Tinggal ya, Dokter loh itu. Dokter. Capek bang itu 3 tahun bang. Dokter Sahat Marudi Testumnya SHMH. Inilah para pengurus Asosiasi Profesor Dokter Indonesia. Tampang-tampangnya kalau saya tidak perlu dikenalkan karena saya host dari Oprik ini, obrolan ringan Dr. Alfi Siombing. Kenalkan juga akhirnya. Halo kawan-kawan sekalian, ini podcast Oprik, obrolan ringan dengan Alfi Siombing. Di sini hadir rekan-rekan kami dari Asosiasi Profesor Dokter Indonesia, yaitu Dr. Indra, Dr. Darwin, Dr. Yuyut. Ya, ini kita obrolan santai mengenai keberadaan Asosiasi Profesor Dokter Indonesia. Yang hadir ini adalah pakar-pakar hukum ya dari berapa universitas ini kita ini. Ini ada 4 universitas ya, dari Unpad Bogor, Universitas Karawang, dari Unikom, dari Uninus ya. Jadi ini karena obrolan santai, mungkin ada hal-hal yang tidak nyambung tapi akan disambung-sambungkan dengan kalian ya rekan-rekan. Bagaimana mau 3 tahunnya APDHI ini? Baik dari siapa dulu nih? Tengah dulu ya, tengah dulu. Senior kan juga senior. Hah? Senior. Ya, ini sambil lempar-lempar nih kawan-kawan. Jadi ketahuan usia kalau udah gini. Ini para dokter. Oke, Bu Yuyut dulu lah. Nah, bagaimana perjalanan APDHI ini sudah hampir 3 tahun ini ya? Silakan Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi menjelang siang. Ya di sini tapi jadi serius ya ngobrolnya kalau Kali ini obrolan ringan, kita yang berkaitan dengan APDHI. APDHI itu adalah Asosiasi Profesor Dokter Hukum Indonesia. Dan APDHI ini dibentuk pada tanggal
17 Agustus ya Bang. Waktu itu kita di Daken berempat ngobrol-ngobrol ringan aja, tapi karena Bang Alvis ini orangnya agresif, udah aja sekarang jadi akhirnya Jadi apa nih? jadi ini jadi dibikin asosiasi Profesor Dokter Hukum Indonesia-nya serius gitu. Tadinya kan cuma ngobrol aja. Nah, terus dari itu dan secepat kilat itu juga kita mengadakan kegiatan-kegiatan. Ada berbagai kegiatan. Kita juga mulanya kita audisi dulu. Ketika audisi itu ditantang oleh Pak Doni, katanya bisa nggak? Ayo kita bikin seminar Citarum dalam waktu 2 minggu ya Bang ya waktu itu. Kita tuh masih bengong aja, tapi Bang Alvis siap gitu. Aduh, Bu Dini udah Bang Alvis sih gimana sih kok bilang siap gitu. Harusnya kita stop dulu ya, karena masih panjang ceritanya. Ini ada 2 dokter, ini sebenarnya sudah pernah dijadikan saksi ahli. Jadi saya bukan lari kepada APDHI, tapi selaku saksi ahli. Mulai dari honor, sampai kepada apa yang membuat mereka ini sebagai ahli pidana. Apa sih yang untuk menghalangi, yang paling susah diungkapkan di dalam persidangan, karena untuk sebagai saksi ahli ini kan tidak harus kepada pokok perkara. Oke, kita lari ke Dr. Musa dulu yang sebagai saksi ahli. Jangan salah-salah ya, ini para teman-teman atau masyarakat untuk mencari keadilan, ini ada 2 saksi ahli, boleh nanti apabila diperlukan untuk persidangan. Nah, kira-kira nih Bang Musa, kira-kira apa ya untuk kendala di dalam suatu memberikan keterangan saksi ahli, karena ada 2 konteks di dalam hukum ini, baik teori maupun dalam praktek yang sering karena kita sama lawyer. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan jaksa, hakim maupun orang yang mengajukan sebagai saksi ahli, kira-kira gimana kendala yang paling ini? Kalau honor nanti kita bicarakan. Ya, baik Bang. Aduh, terima kasih ini buat kita semua. Ini ada senior saya nih, senior saya. Ya tentu yang paling utama sebenarnya, yang paling pertama bukan mengenai bagaimana pengetahuan kita mengenai teori dan praktik, bukan. Tapi yang utama itu mengenai CP dulu. Ini nih CP ya, kurikulum vitae. Jadi kalau saya cantumkan kurikulum vitae itu sebagai anggota Asosiasi Profesor Dokter Hukum Indonesia. Oh, mantap. Ini jadi seru nih Bang. Iya, itu seru. Begitu ya hakim lima tuh, wah anggota PDHI. Nah, mulai mereka serius. Ya. Tadinya mereka underestimate kan, apalagi kalau MDP kan masih muda gitu. Mudanya agak kenceng ya. ini pengalamannya gimana ya, teorinya gimana, praktiknya gimana gitu kan. Tapi begitu melihat CP di paling depan APDHI, gemper. Nah, ini yang paling penting Bang gitu. Jadi saya rasakan bahwa yang pertama itu adalah di CP, baik jaksa ataupun pihak pengacara itu akan mempertanyakan. Kalau masalah teori hukumnya gampang. Teori hukum itu gampang nggak? Gampang ya. Teori dan praktik kan kita bikin nota, bikin buku dan sebagainya. Pasti itu kita sangat mudah. Karena kan MDP ini saksi ahli di bidang pidana umum paling banyak. Paling banyak pidana umum, betul. Kalau Mas Indra ini pernah tipikor di dalam korupsi. Nah ini kan dengan 2 teori hukum yang berbeda sebenarnya, walaupun sama-sama pidana. Nah kira-kira ini mau bertanya nih masalah tindak pidana umum. Di mana kira-kira yang paling banyak permintaan saksi sebagai saksi ahli itu, apakah mulai dari instansi atau dari pihak yang membutuhkan atau yang mencari keadilan ya kira-kira ya? Iya, sementara ini memang yang memecahkan rekor itu memang di Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE. Paling banyak saya itu hampir 40 lebih. Surat tugas dan permohonan ahli dari Polda Jabar ya. Tetapi kalau yang minta itu pengacara banyak mengenai pemalsuan surat, ya, penipuan dan sebagainya. Dan saya selalu mengedepankan bahwa pidana itu ultimum remedium, ini berlaku secara universal, bukan itu saja. Sehingga baik jaksa, polisi dan sebagainya tempatkan pidana itu bagian terakhir. Meskipun saya ahli pidana, tetap saya mengedepankan tenang. Kita ini kunci terakhir, nanti keluarnya di belakangan, bukan di depan. Begitu Pak. Ya, tapi ada kesan bahwa saksi ahli ini terkadang hakim itu mengabaikan, kebanyakan lah sekian persen itu mengabaikan keterangan saksi ahli. Padahal di dalam undang-undang ya di dalam
pasal 184 ya. 84, ya. Nah, itu saksi ahli itu kan sangat dibutuhkan untuk menentukan seseorang itu bisa dijadikan tersangka apa tidak, atau bisa dipidana apa tidak. Nah, gimana kira-kira Kalau Dr. NDP itu? kalau kita baca 184 nih, Pak. Ini seru nih 184. Coba kita baca keterangan ahli itu di posisi kemana? Posisi mana? Ya, itu di posisi ke Setelah saksi baru saja ya, surat petunjuk dan terdakwa masih di bawah. Nah, Artinya pembuat undang-undang mengedepankan, meskipun tidak ada hierarki ya, ya. tapi mengedepankan keterangan saksi dulu, baru ahli. Artinya ini sangat penting. Nah, Jadi kita dan saya juga sering, gini bang, saya juga sering menjadi saksi kunci justru ketika ada di Polda misalkan saksi lain dihadirkan ya dari UI, dari Paraya, saya justru sering menjadi saksi kunci untuk apakah SP3 atau lanjut. Ya. Gitu. Artinya itu sangat penting. Kalau di kepolisian, ya, penentu ya. kalau di kepolisian itu mereka sangat sadar bahwa saksi ahli ini sangat penting, sangat penting banget. Oh, jadi ini para pencari keadilan ya. Jadi saksi ahli ini sangat penting sebenarnya untuk menentukan bahwa seseorang itu bisa dinyatakan menjadi tersangka atau dipersalahkan di pengadilan. Oke, kita stop dulu situ. Ini ada saksi ahli lagi dan dosen juga, Mas Indra. Nah, selama menjadi saksi ahli, ya itu ya saksi ahli tentang tindak pidana korupsi. Nah, kira-kira ada hal-hal yang menyangkut masalah perjuangan anti korupsi yang dikatakan orang kadang-kadang ini gimana saksi ahli ini setuju juga kira-kira untuk memperjuangkan bahwa korupsi itu adalah begini-gini. Nah, gimana kira-kira kalau masuk di dalam suatu perkara tidak pidana gratifikasi atau suap atau dia korupsi tentang apa ya kira-kira yang pernah ditangani gitu? Ya, sebenarnya kalau bagi saya sebagai ahli ini baru sih Bang ya, baru 5 lah, 5 di pengadilan, 2 di Polres, 3 di Polsek. Jadi Bang Musa lah yang lebih. Wah, ini udah ya. Budi-budinya sudah lumayan ini, main-main ini. Dan kebanyakan saya dari LBH yang minta bantuan karena langsung kampus. Nah, memang agak sulit kalau udah mahasiswa kita. Ya. Nah, menyangkut masalah fee yang kayak gitu ya. Nah, itu yang agak kita gimana agak sulit karena mahasiswa kita yang minta. Jadi prinsipnya begini bahwa memang ada suatu perbedaan khususnya bagi akademisi dengan para praktisi. Terutama ketika saya menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana, mereka seolah tidak mau bicara itu. Mereka bicaranya langsung kepada teori pemaaf dan teori pembenar, alasan pembenar dan pemaaf seperti itu terus. Padahal basis utama itu mungkin juga Abang pernah juga sampaikan tentang mens rea dan absolutis itu. Kalau bicara itu mereka tuh kayaknya tidak ya menghindar gitu. Walaupun sebenarnya memang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi setidaknya itu adalah dasarnya. Jangan sampai menghukum orang itu yang memang tidak bersalah. Karena hukum pidana itu adalah hukum yang sangat kejam. Dan maksudnya kejam begini, di negara Eropa sudah mengurangi ya unsur pemidanaan itu lebih berfokus ke bagaimana hukuman itu lebih sifatnya ekonomi lah. Ada suatu kemanfaatan dibandingkan pembalasan. Konsep KUHP kita masih terbelenggu dengan konsep penjajahan. Jadi semangatnya adalah menghukum, bukan memperbaiki yang tadinya memang sudah salah, ini malah terus dihukum. Jadi yang muncul adalah bagi para narapidana ini ya, ketika mereka sudah masuk, tidak ada rasa apakah ini saya bersalah atau tidak gitu. Mereka korban dari suatu proses. Nah, untuk menentukan seseorang itu menjadi tersangka, ya di mana letak teori yang bisa dibuat? Karena ini kan permintaan dari penuntut lah atau dari penyidik. Nah, kira-kira gimana, Dr. NDP? Ya, artinya meskipun saya sering diminta kepolisian ya dalam perkara-perkara yang menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak, tentu saya akan juga menekankan bahwa pidana itu sebagai ultimum remedium. Nah, tentu unsur mens rea itu sangat utama untuk menentukan ya layak atau tidak dinaikkan tersangka. Sekalipun itu nyata unsur mens rea itu juga telah terbukti dan terpenuhi, saya sering ajukan kepada kepolisian apabila diselesaikan dengan damai ya, bisa diselesaikan dengan damai, upayakanlah meskipun perkara-perkara tersebut tidak termasuk delik aduan. Ya, ketika dia misalkan mengakui kesalahannya,
oh betul sempat punya niat jahat ya, terus dia sudah lakukan dan sudah terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana, tetap saya anjurkan kepada penyidik itu supaya kalau bisa didamaikan, dipanggil. Tapi kalau dia tidak mengakui salah juga, tetap merasa paling benar, nanti kita lemparkan kepada pengadilan untuk menguji gitu ya. Jadi saya juga tidak mau menjadi ahli yang memenjarakan sebenarnya, tidak mau ya. Tetapi ketika itu sudah terpenuhi semua dan dia disampaikan oleh penyidik tetap juga dia tidak ada rasa bersalah, kita lemparkan kepada pengadilan supaya di sana ujung keadilan itu bisa diuji secara objektif, karena akan terbuka secara umum, akan disidangkan secara umum. Begitu Bang. Ada tadi masalah perdamaian, berarti di dalam hukum pidana dikenal restoratif justice ya. Ya, mungkin saya menyoroti yang dibicarakan tadi yang berkaitan dengan putusan hakim gitu ya. Jadi negara kita memang negara hukum, negara hukum dan juga negara kesejahteraan. Jadi kita harus berusaha terutama memotivasi para hakim yang berkiprah di pengadilan untuk memutuskan yang berkeadilan tetapi berkepastian hukum. Jadi tidak bisa salah satunya saja. Biasanya kan kalau kita mengutamakan kepastian hukum akan sedikit menggeser keadilan. Tapi kita berharap bahwa negara mampu memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang sebanyak-banyaknya. Jadi itu. Oke. Jadi ini obrolan-obrolan ringan ini tapi agak berat juga sih sebenarnya pada dokter yang ngomong saya. Tadinya kita ringan tapi berat juga. Jadi maaf sobat-sobat sekalian ya, ini kalau ada hal-hal yang kurang paham, memang bahasa hukum ini kan karena dokter semua agak tinggi juga bahasanya. Penutup nih Mas Indra, restoratif justice ini kan bukan sangat ya, agak sulit lah ya diterapkan untuk mendamaikan suatu tindak pidana. Seperti tadi dokter MDP bilang kalau memang ada perdamaian kenapa tidak gitu loh. Nah, gimana bisa diterapkan kira-kira restoratif justice ini bisa kedua belah pihak ini damai tidak sampai ke pengadilan lah gitu kira-kira. Ya, dalam sengketa maupun suatu tindak pidana memang setiap jalan yang terbaik itu adalah melalui penyelesaian secara damai. Karena itu yang paling utama bagi perdata ya Bu ya. Karena tidak ada yang istilah begini, pelaku maupun korban sama-sama juga adalah suatu yang merasakan juga ketika ada suatu perbuatan pidana atau hal-hal tentang sengketa perdata. Jadi masalahnya dalam KUHP kita ini masih berpegang kepada asas legalitas Pak. Jadi merubah mindset mereka untuk perdamaian ini, mereka tidak kayaknya kurang pas gitu. Karena bagian juga dari pendidikan kepolisian, kejaksaan maupun majelis, mereka terbiasa dengan legalitas. Sehingga lebih aman kalau dia sudah mengikuti prosedur. Jadi saat ini hukum kita ini takut dengan masalah prosedur, bukan hakikat keadilan, hakikat kepastian, hakikat yang tadi mengutamakan proses gitu. Sehingga ini membuat para aparat penegak hukum kita seperti kacamata kuda. Ya mungkin kalau mungkin kepolisian telah ada perkap menyangkut masalah bagaimana kasus-kasus yang bisa dilakukan restoratif justice ya. Kejaksaan juga ada, majelis kehakiman juga ada, tapi itu hanya dalam bentuk kertas, tapi dalam implementasinya mereka masih ketakutan. Tentu saja Pak. Oke, ini obrolan ringan dengan Alpi Xiaomi, kena bimbingnya terakhir kan. Jadi ini awal ya, perdana dari siaran podcast ini dari Asosiasi Profesor Dokter Indonesia. Masih ada pembicara-pembicara lain seperti Dr. Yeni, Dr. Bagio ya, nanti Dr. Dini. Jadi nantikan kami berikutnya. Obrolan ringan Alpi Xiaomi. Ping. Gitu ya.